Halo, jumpa lagi dengan saya Kiki di channel saya Excel Amatiran. Untuk video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara melakukan cut off stok dengan benar. Video ini akan terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, cara melakukan cut off. Kedua, cara monitoring setelah melakukan cut off. Dan tiga, cara koreksi setelah melakukan cut off. Cut off ini sebenarnya adalah adjustment ya teman-teman. Jadi kenapa saya tertarik mengambil topik ini? Karena dari pengalaman saya selama di dunia kerja, permasalahan ini sering terjadi di mana stok buku atau stok manualnya itu nggak sesuai dengan sistem. Jadi di sini saya tertarik mengangkat topik ini supaya membantu teman-teman yang masih selisih terus nih di kantornya antara stok buku dengan stok manual dengan stok sistem supaya bisa berjalan berdampingan dengan sama. Oke, kita mulai saja ke materi pertamanya ya, untuk part 1-nya. Jadi di sini pengertian cut off itu adalah sebenarnya penyesuaian atau adjustment stock yang merujuk pada hasil opnam dan dilakukan langsung setelah stok opnam selesai dilakukan. Jadi pada saat kita ingin menyesuaikan antara stok manual dengan stok sistem, yang harus dilakukan adalah seperti ini. Saya sudah memberikan beberapa langkah-langkahnya. Ini saya sudah melakukan di beberapa perusahaan ya teman-teman, dan ini 100% pasti berhasil. Tinggal teman-teman mengikutinya dan mengerti konsepnya yang saya jelaskan di sini. Jadi kita mulai nih dari pertama, saya sudah sebutkan ya, ada 10 poin untuk cut off stoknya, tata caranya. Oke, yang pertama, kalau kita mau melakukan cut off stock, misalnya kita melakukannya tanggal 31 Januari pukul 17. Jadi pertama kita harus tentukan dulu tanggalnya nih. Misalnya akhir bulan ini ya, 31 Januari 2021 pukulnya pukul 17. Dan setelah kita sudah memastikan tanggal ini, pastikan semua transaksi mutasi barang, sistem dan manual selesai tanggal 31 2021 pukul 17 itu. Jadi maksudnya mutasi itu apa nih? Maksudnya ini semua nih teman-teman ya. Jadi penerimaan barang, pengeluaran, transfer antar gudang, retur jual, retur beli, dan lain-lain. Intinya semua mutasi itu harus selesai sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 pukul 17. Dan setelah selesai diinput semua, teman-teman harus download dari sistem. Saya yakin sekarang semua orang menggunakan sistem akuntansi ya. Jadi dari data dari sistem ini kita download. Setelah transaksi nomor 2 ini selesai semua, kita download ke Excel stoknya pukul 17.00 tanggal 31 ya. Dan setelah itu yang dilakukan adalah opnam. Opnamnya di tanggal 31 itu jam 17 setelah data di-download dilakukan stok opnam. Perhitungan bersama-sama antara orang gudang dengan orang accounting biasanya ya. Terus langkah berikutnya adalah setelah dapat hasil stok opnam, nomor 5, bandingkan hasil stok opnam dengan stok sistem. Stok opnam harus dibandingkan dengan stok sistem. Seperti ini contohnya nih. Saya berikan contoh yang nggak terlalu banyak ya, tapi yang perlu teman-teman mengerti di sini adalah lebih konsepnya. Konsepnya kalau terlalu panjang juga nanti sama aja sebenarnya. Yang penting konsepnya aja teman-teman harus tangkap di sini. Jadi contoh seperti data seperti ini. Misalnya setelah inputan selesai, kan melakukan stok opnam dan hasil dari sistemnya di-download kondisinya seperti ini. Ini belum ada fisiknya nih. Tapi ini yang keluar. Jadi di sistem misalnya didapati data seperti ini. Pocari ada 6 karton, susu ultra ada 2, Coca-Cola ada 1, Fanta ada 2, seterusnya sampai ke bawah ya, ada 15 stoknya, ada 15 karton, anggap seperti ini. Dan begitu dilakukan perhitungan stok opnam fisik, ternyata fisiknya cuma ada 5 untuk Pocari, untuk susu ultra cuma ada 3, sistemnya ada 2. Coca-Cola ada 1 sistemnya, fisiknya ada 5. Jadi lebih 4. Fanta ada 2, fisiknya ada cuma 1, berarti kurang 1. Nah, kondisi seperti ini pasti terjadi pada saat kita akan melakukan cut off. Nah, setelah report ini kita susun seperti ini, didapati selisih totalnya adalah 3 karton. Nah, berikutnya nomor 6.
setelah kita melakukan stock opnam ini, lakukan adjustment fisik barang hasil opnam tersebut. Jadi di sistem itu kan awalnya 6, kita akan rubah fisiknya menjadi 5. Jadi kita akan input selisihnya semua. Jadi sistem itu nanti akan saldo sistem sama dengan fisik. Nah, setelah sudah sama dengan fisik, nomor 7 ya. Setelah dilakukan adjustment di sistem, cek kembali untuk memastikan fisiknya sudah sesuai dengan sistem atau enggak di tanggal 31. Jadi setelah dilakukan adjustment ini di dalam sistem, kita harus cek lagi, keluarin lagi, download lagi datanya, lihat lagi. Fisiknya harusnya sudah sama posisinya di sistem ini. Di sini, teman-teman. Jadi akan berubah posisinya ya. Jadi fisiknya itu udah masuk ke dalam sistem. Jadi antara sistem dengan fisik sama. Nah, berikutnya lagi setelah proses nomor 7 selesai, mutasi sistem baru diperbolehkan di entry kembali. Tetapi harus di atas tanggal 31 keesokan harinya. Kenapa mesti tanggal 31, teman-teman? Karena kalau kita input lagi, karena waktu tanggal 31 kita sudah membuat saldo awal di sini. Fisiknya ini menjadi tanggal 31 masuknya di dalam sistem. Jadi itu kita record sebagai saldo awal, jangan bergerak. Jadi pada saat uh, ada inputan baru, kita harus inputnya even itu koreksi, kita harus masukinnya di atas tanggal 31. Nah, di sini saya memberikan entry mutasi kembali mulai tanggal 1 Februari. Jadi jangan dicampur antara hasil adjustment yang fisik ini kita sudah masukkan tanggal 31 Januari dengan entryan yang barunya, tanggal berjalannya. Nah, setelah itu proses cut off selesai. Untuk yang pertama ini, proses cut off sudah selesai sampai di sini. Jadi proses cut off itu selesai pada saat fisik ini sudah masuk ke dalam sistem semuanya. Persis sama. Oke, untuk video berikutnya part 2, nantikan yang part 2-nya, nanti saya akan jelaskan di sana supaya video ini tidak terlalu panjang. Yang penting teman-teman lakukan dulu part pertamanya ini. Jangan sampai ada yang terlewat ya. Karena kalau ada yang terlewat, nanti bisa jadi kacau stoknya. Jadi saya harapkan step-stepnya ini kalau teman-teman ingin melakukan cut off seperti runtutannya seperti yang saya sudah ceritakan di sini dari 1 sampai 10. Jangan ada yang miss. Jadi intinya di sini kita hanya menyesuaikan fisik ini menjadi sistem. Oke, untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan di part 2 ya. Oke, terima kasih.